Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan, tentunya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi ijen dari Kopi Oi. Enak banget pagi-pagi ini. Minggu pagi, sebenarnya saya mau ngapain coba? Ada yang tahu mau ngapain? Mau coding. I love to code ya. Jadi saya senang coding. Soalnya ada masalah juga sih. Ada kerjaan yang harus diselesaikan. Kerjaan yang saya buat sendiri. Jadi saya tadinya mau buat video tentang bagaimana saya coding gitu ya. Lengkap dengan ketidakberdayaannya. Tapi ada topik lain yang ingin saya bahas dulu nih. Biasanya kebanyakan topik yang mau dibahas. Saya ingin bahas soal topik skripsi, tesis, tugas akhir, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Terus kemudian dosen pembimbing, penguji dan seterusnya. Ini beberapa hari yang lalu saya lihat ada tulisan terkait dengan seseorang yang menceritakan orang lain ya, bukan yang dia yang bersangkutan, menceritakan orang lain, mungkin temannya atau anggota keluarganya, saya kok lupa ya, yang mana dia berhenti kuliah ya, karena berhenti di skripsinya karena dosen pembimbingnya galak banget gitu katanya ya. Jadi skripsinya itu disobek-sobek di depan matanya dia sehingga dia down, terus dia nggak bisa nerusin lagi ya. Terus dia kerja aja lah, itu selesai. Terus banyak kemudian bermunculan orang-orang yang cerita serupa dan seterusnya. Jadi pertama ada dosen pembimbing yang kejam, kacau, galak, sadis kayak gitu, ada nggak? Tentu saja ada. Yang baik juga, ada juga gitu ya, ada juga. Nah, saya nggak tahu porsinya banyakan yang mana. Dugaan saya porsi yang baik lebih banyak ya. Cuma memang yang kalau misalnya ada ini dia dosennya baik, nggak terkenal kali ya. Ini ada dosen yang galak, terkenal gitu ya. Bad news is a good news katakanlah ya. Jadi saya lihat sendiri ada dosen yang nggak baik sama mahasiswa, bimbingannya kejam sama mahasiswa. Saya juga kadang-kadang nggak ngerti ya, kan dia membimbing mahasiswa ya. Kalau penguji kejam, masih kebayang ya, dia penguji kejam gitu ya. Meskipun nggak ini juga kenapa harus begitu ya, tapi kebayang ya. Karena dia harus menguji ya, dia harus menguji. Tapi kalau pembimbing kan bukan menguji ya, membimbing ya, to guide, to supervise gitu ya. Memang ada pembimbing. Ini dari kacamata pembimbing dulu ya. Kenapa pembimbing melakukan begitu? Karena standar pembimbingnya segini ya. Sementara standar mahasiswanya segini misalnya di dalam kepala dosen pembimbingnya. Belum tentu si dosen pembimbingnya juga segini. Bisa jadi dia segini juga sama seperti mahasiswanya atau bahkan lebih rendah lagi ya. Jadi dia ingin tentu saja dengan mahasiswa bimbingannya hebat, tapi yang nggak tahu ya kenapa begitu ya. Itu satu, dua, mungkin juga dosen pembimbingnya sudah melihat banyak mahasiswa bimbingan, terus dia membandingkan dengan yang lain. Wah, yang lain hebat-hebat, yang kamu kok cuma segitu gitu ya. Bisa jadi juga dosen pembimbingnya memang wah nggak harus gitu, dia membandingkannya dengan mahasiswa di luar negeri. Wah, yang harusnya kayak gini. Bisa jadi juga dia pernah disepet sama dosen yang lain ya, dosen penguji yang lain. Ini masa sebenarnya kamu kok kayak gini aja, jelek banget gitu ya. Malu dia gitu ya. Akhirnya dia berikutnya nggak kayak gitu, bisa. Atau pengen gagah-gagahan bisa. Atau dia mungkin mengenang masa mudanya dulu ya. Dulu dia disikat, terus sekarang dia balas gitu ya. Bisa. Nggak tahu ya alasannya. Banyak lagi. Tapi bisa ya, bisa. Ya, kalau dilihat dari tadi ya mahasiswanya tidak deliver, ya itu mahasiswanya harus introspeksi gitu ya. Tapi kita tadi ngelihat dari kacamata dosennya dulu ya. Dari kacamata dosennya begitu. Kalau saya nggak tahu ya, saya dosen yang baik atau enggak. Saya berpikir bahwa saya dosen pembimbing yang baik ya kayaknya gitu ya. Saking baiknya, maksudnya baik itu bukan baik hati gitu ya, tetapi dosen yang baik itu adalah dosen yang menyediakan waktu. Menurut saya satu, menyediakan waktu pikiran dan ya jadi waktu pikiran, jadi time, effort segala macam ya. Mari kita bimbing mahasiswa.
mengarahkan mahasiswa, ya, mengarahkan mahasiswa to achieve something. Misalnya mahasiswa, oh enggak, kamu salah, harusnya ke sana. Kenapa gitu? Kalau kamu ke sana ya nabrak gitu kamu. Karena ya kadang-kadang kan dosen udah dosen pembimbing ya sudah melihat, oh saya tuh udah membimbing 15 orang lagi mati di jalan di situ gitu ya, misalnya. Yang di situ sini aja gitu. Yang sana itu mungkin butuh waktu 9 tahun kalau kamu meneliti. Ke sana tuh cuma 1 tahun. Kerjain itu aja lah gitu ya. Bisa jadi begitu gitu ya. Jadi dosen bimbing begitu, mengarahkan kepada mahasiswa. Kenapa demikian? Karena dia udah banyak mahasiswa yang dibimbing. Saya nggak tahu ya mahasiswa bimbingan saya ada berapa banyak gitu ya. Udah berapa banyak? Karena saya nggak hitungan ya. Nggak tahu ya. Kita berapa banyak. Dan bahkan ada mahasiswa yang dosen bimbingnya bukan saya, bimbingan ke saya juga. I don't mind gitu. Saya ingin ini Pak Budi tolong diarahkan. Oh nggak masalah juga bagi saya. Saya juga dulu pernah minta bimbingan ke dosen bukan dosen pembimbing. Saya bimbingan juga ke dosen yang lain, bukan pembimbing saya aja gitu ya. Pernah. S3 saya dulu 7 tahun. 7 tahun 7,5. Lama banget kan ya? Lama banget. Iya. Jadi yaitu saya kebetulan punya pembimbing dari dulu bagus-bagus ya. Maksudnya baik-baik semua ya. Satu baik, S2 baik, S3 baik. Di luar itu saya juga bimbingan ke yang lain-lain juga baik-baik juga gitu ya. Jadi misalnya S1 misalnya Pak Kus itu oke, baik ya. Mengarahkan. S1 itu kan masih foundation banget. S2 dulu pembimbing saya lebih lepas tangan ya. Dia lebih ke arah formatting konten gitu, tapi dari formatting dan mengarahkan ya gitu ya. Tapi kalau dari konten saya sendiri full ya. S3 demikian pula, tapi S3 malah lebih hebat lagi ya. Profesor saya itu ngasih uang untuk saya ikut meneliti. Jadi saya hidup dari dana penelitiannya profesor saya. Sehingga saya lulus juga salah satunya dana dari profesor saya. Kalau nggak gitu nggak bisa hidup, saya nggak selesai. Jadi dari profesor saya dibantu gitu, terus diarahkan, tunjukin teman-temannya, oh kamu pergilah ke si Graham gitu, karena dia mungkin lebih tahu jawaban ini daripada saya. Oke, pergi ke kota lain, berguru ke sana, nanya ke seminar. Dan biaya saya pergi seminar juga, saya mau ke seminar sana, Bob ada duitnya nggak? Adalah, pakai ini grant ini aja, pergi sana, pergi gitu ya. Terus baliknya lagi saya cerita, ntar sambil minum kopi. Jadi oh ya juga saya dulu juga ada ke guru profesor saya dulu yang S3. Saya ke Howard Card, saya juga ke sana ngobrol segala macam, dan dia ikut ini juga ya, ikut mengarahkan saya, enggak kamu harusnya gini gitu. I think gini. Oh iya ya, oke gitu ya. Nah, teman-teman juga banyak membantu mengarahkan ini ya. Kalau S3 memang harus punya clan ya, harus punya tribe, harus punya gerombolan gitu ya, untuk membantu kita survive. Balik lagi ya. Itu ya, jadi ada juga mungkin yang pembimbingnya merasa digituin aja kamu udah menyerah, apalagi di dunia nyata. Tapi dia juga tidak sadar ya bahwa setiap orang beda-beda ya. Ada karakternya yang terlalu sensitif ya, ada karakter yang sensitif, ada karakternya yang keras kepala gitu. Saya malah punya masalah yang beda. Saya ngejar-ngejar mahasiswa saya, kapan kamu lulus, kapan? Jadi saya sampai dimarahin sama kampus ya. Jadi Pak Budi, mahasiswa bimbingnya kok belum lulus juga? Itu bukannya saya menghambat ya, mahasiswanya nggak pernah bimbingan misalnya, atau lambat bimbingan. Enggak, ini udah saya kasih tahu. Dia sebenarnya tinggal sidang aja, nggak ada masalah dari saya. Konten udah bagus, tulisan ya tinggal diperbaiki, sidang aja gitu. Jadi seringkali mahasiswanya mungkin ketakutan ya, wah ini harus gini. Kalau dari saya mah sudah oke. Bagi saya tuh kalau kontennya sudah benar ya, kontennya udah benar, udah ada penelitiannya, you have something out there gitu ya, udah satu gitu ya, udah itu yang penting gitu ya. Penelitiannya ada nggak? Oh ada penelitian interesting, ada temuan menarik segala macam. Oh, oke, mari kita laporkan. Kan kita mengabdi kepada ilmu pengetahuannya ya. Saya mengabdi bukan kepada institusi saya, bukan kepada apa, tapi pada ilmu pengetahuannya gitu ya. Science and technology. Kita ingin semuanya berkontribusi ke sana kan ya. Itu tidak bergantung pada institusi, tidak bergantung pada negara. Itu untuk semua orang, untuk semua umat manusia ya. Itu kan, jadi kita mengabdinya kepada sana. Kepentingan semua umat manusia di sana. Nah, itulah gitu ya. Jadi kalau sudah ada temuan bagus sudah. Nah, yang kedua masalah pelaporan biasanya. Biasanya tuh penulisannya ya. Penulisannya tuh itu yang memang saya bolak-balik kan ya, di video ini pun saya sudah ngajarkan gimana kaidah menulis ya, yang misalnya soal referensi gitu ya. Nanti saya buatkan video-video yang lain lagi. Yang sayangnya yang kayak gini tuh, ilmu kayak gini tuh memang harusnya dipelajari ya. Cuma memang kampus
seringkali tidak memberikan ilmu tentang itu gitu ya, mengajari tentang itu. Saya sendiri misalnya text formatting saya menggunakan LaTeX ya, nggak susah sih sebenarnya, tapi harus belajar. Kalau udah itu enak ya. Referensi saya pakai JabRef misalnya, ada yang pakai Mendeley, boleh aja. Saya nggak familiar dengan itu, tapi boleh aja. Lihat ya tautan saya soal menulis referensi. Menulis memang susah. Itulah sebabnya saya memiliki empati appreciate terhadap S3. Makanya lihat aja video saya tentang S3. Menulis itu susah di depan komputer. Ini kalimatnya ini kan. Masih mending sekarang komputer, kalau dulu di depan mesin tik. Salah itu ngulanginnya tip X itu habis berapa tip. Kalau zaman dulu kalau salah saya pakai tip X, saya pakai mesin tik. Nah, maksudnya gini, saya mengapresiasi, saya berempati kepada seseorang yang duduk harus di depan komputer mikir kalimatnya, poinnya ini itu ya. But you have to do it gitu ya. Grueling ya itu. Saya juga begitu ya, di menulis itu memang susah. Ngarang susah, buat paper susah. Menjelaskan sesuatu susah. Itu dah, kalau misalnya ini berilah waktu untuk itu ya. Misalnya menulis saya kasih waktu 3 bulan sebetulnya. Jadi kalau mau tugas akhir, tesis, ke saya disertasi, ya di atas 3 bulan lah. Karena menulisnya aja 3 bulan. Menulisnya aja 3 bulan. Kalau di paralel dengan penelitiannya ya bisa lebih dari itu ya. Rekor di tempat saya, mahasiswa bimbingan saya yang paling cepat ada waktu itu ya 3,5 bulan. Dan deh bimbingan 3,5 bulan. Tapi karena dia tidurnya di lab, saya suruh ini besoknya selesai, saya suruh ini besoknya selesai, saya suruh ini besoknya selesai, sambil nulis tuh gini kamu tulis ini gini 3 bulan selesai, 3,5 bulan selesai. Tapi dia eksepsional ya, memang tidak umum. Jadi saya juga tidak akan mengqualify mahasiswa saya membandingkannya dengan dia, karena beda ya situasinya, beda. Dia tidurnya aja di lab gitu ya. Jadi ya memang kehidupannya di lab dia waktu itu ya. Iya jelas dia bisa fokus ya, laser sharp kepada penelitiannya dia, dan penulisannya nggak gampang juga. Nah balik lagi, menulis memang kalau Anda di akademik ya, penulisan itu memang satu hal yang menyebalkan, tapi itu dia ya. You are qualified with 2 things. Anda itu diperiksa atau diuji dengan 2 hal. 1 tulisan, yang kedua presentasi. Gimana saya menguji Anda ya? Anda lulus atau enggak? Kan berarti saya harus melihatnya dari 1 tulisan Anda, 1 tulisan Anda, dan 2 dari presentasi Anda. Jadi 2 itu ya. Nanti saya cerita lagi tentang teknik presentasi. Tapi tulisan dulu ya, tulisan dulu. Bagaimana saya tahu Anda benar? Bagaimana Anda saya tahu benar? Berarti kan dari tulisan. Menulis kan nggak gampang. Itu kayak berenang. Kalau tentu saja kita saya tidak harus meminta Anda menjadi perenang internasional kayak siapa, yang juara dari Australia itu siapa, atau kalau dulu saya zaman siapa, Mark Spitz kalau dulu ya zaman saya, kalau itu Michael siapa. Pokoknya juara ini ya, kalau juara berenang ya, enggak seperti itu tentu saja, tetapi Anda harus bisa berenang dari satu tepi ke tepi yang lain gitu ya. Misalnya 100 meter ya harus bisa berenang 100 meter misalnya. Nggak gampang memang ya. Jangankan 100 meter, 10 meter aja susah gitu ya. Tapi gitu ya, jadi memang harus dilakukan itu. Dan harus dipelajari, nulis berkali-kali. Kalau Anda naik sepeda, ya harus jatuh. Saya nggak tahu, ya mungkin hebat ya ada orang yang bisa belajar sepeda nggak jatuh. Saya naik sepeda dulu jatuhnya berkali-kali, babak bundas, baret, dengkul udah habis ya, kejepit ke rantai itu, dan segitu-gitunya ya berkali-kali ya saya ini ya. Apalagi kalau ngebut ngerem tigubrak ya tuh, kepala kehantam stang dan lain-lain selalu ada ya. Begitu. Nah, balik lagi apa? Balik lagi memang harus ini ya, menulis tuh nggak gampang. Jadi kalau mempermasalahkan konten, maka marilah kita bicarakan. Dosen pembimbing juga ada yang kacau ya. Saya tahu, saya ngelihat sendiri dosen pembimbing yang kacau, ngelihat gitu. Menurut saya berlebihan gitu ya. Nggak usah gitu-gitu amat kali ya gitu ya. Mungkin dia nggak tahu ya, mungkin dia takut kondite dia atau ininya dia dianggap nggak bagus, nggak ngerti lah saya itu.
Tapi saya mencoba ini dari kacamata ini ya dosen ya, bukan dari orang-orang tersebut ya. Jadi kenapa dia melakukannya begitu gitu ya? Karena saya bukan yang begitu, jadi susah bagi saya. Tapi ada, bahwa itu ada. Nah kalau gitu ya Anda bisa ganti pembimbing kalau memungkinkan ya. Ada orang yang pindah pembimbing ke saya, ada juga dari yang saya bimbingan ke tempat lain, ada juga. Saya nggak sakit hati, emang nggak gitu. Kalau Anda mau bimbingan tempat lain, tinggal bilang Pak saya mau bimbingan ke Pak itu atau Bu itu, emang nggak. Saya malah senang jadi dulu di saya itu ada waiting list bimbingan. Saking banyaknya nggak boleh bimbingan ke saya kan. Karena banyak bimbingan. Jadi ada yang dosen yang bimbingannya 1 atau nggak ada, saya 30. 30. Kebayang ya kalau bimbingan dengan saya itu ya. Nah, kalau sekarang sedikit lah. Jadi kalau bimbingan yang lagi yang banyak sih, cuma yang kalau sekali bimbingan tuh paling 5, 6 gitu ya. Jadi 1 jam tuh selesai lah bimbingannya. Kalau dulu 2 jam. Ya karena harus giliran kayak rumah sakit. Kayak di dokter aja, tapi semuanya ada. Jadi bisa kelihatan saya ngomongin apa, bisa kedengaran, yang lainnya juga bisa menyimak. Oh, saya juga sama dengan dia ya masalahnya. Oh, saya sama ya. Oh, nulis referensi sama salah. Oh, nulis abstrak saya salah. Oh, ya nulis pendahuluan saya salah. Oh, nulis kesimpulan saya salah. Nah, itu yang penulisan itulah yang harus ini cermati juga ya, menulis segala macamnya. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi itu balik lagi tentang penulisan skripsi ya. Penulisan skripsi silahkan nanti dikomentari atau ada yang ingin ditanyakan, nanti mudah-mudahan saya bisa menjawab. Tapi itu menunjukkan tadi ya, jangan emang ngomongin gampang, jangan berkecil hati kalau gini. Lah saya S3 saya itu 7 tahun tadi lah ya. Jadi saya kenyang lah ya. Kesulitan dalam hal sekolah kenyang lah. Tapi itu bukan karena dosen saya yang kacau ya, bukan itu. Dosen pembimbing saya bukan gitu ya. Kan bidangnya susah aja. Bidangnya susah dan saya harus kerja gitu. Jadi ini saya buyar juga ya kan. Kalau sambil kerja sambil kuliah kan buyar juga ya. Ya masalahnya survival, saya harus hidup di luar negeri, nggak ada duit kan. Saya nggak pakai beasiswa yang S3-nya ya. Harus kerja sendiri, harus biaya sendiri. Ya harus hidup ya, harus biaya sendiri, keluarga. Menyelesaikan S3 jadi lambat lah. Jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. It is what it is gitu ya. Ya, c'est la vie gitu ya. Tapi balik lagi ya, kalau Anda punya masalah, ceritakan ke ini support. Makanya pentingnya support group itu, ceritakan ke tempat teman-teman Anda atau ini ya peers sesama itu ya. Oh, gimana jalan keluarnya, strateginya gimana. Karena waktu itu juga saya ada juga menasihati mahasiswa lain ya. Bilang, Pak gini, gini kamu kalau udah 1, 2, 3 yang kamu kejarin ya, kalau untuk si dia laporin aja 1, 2, yang 3 jangan laporin dulu gitu ya. Karena nanti dia ngejar-ngejarnya minggu depan kalau nggak ada, jadi laporin 1 dulu atau 1, 2 gitu ya. 2 minggu lagi laporin yang 3, meskipun kamu udah ngerjain yang 3 ya. Nah sambil ngerjain itu kan ngerjain yang keempat dan seterusnya gitu ya, sehingga kelihatan ada progres terus ya. Jadi jangan tuangkan semua itu. Misalnya itu strateginya menghadapi dosen yang jenis itu. Tapi kalau soal tulisan, sorry to say ya, kalau tulisan memang kita harus menulis yang bagus ya. Tapi itu bisa dipelajari. Itu bukan sesuatu yang memalukan, menyedihkan. Itu sesuatu yang bisa dipelajari. Dan memang orang-orang nulis awal-awalnya jelek, nggak masalah. Ya, menulis jelek itu nggak masalah ya. Yang penting kita harus menjadi lebih baik. Nulis berapa kali? Ya saya nggak tahu, disertasi saya tulis mungkin udah 30-40 kali rewrite ya. It is what it is ya. Oke, saya ngabisin ini kopi saya dulu ya. Dan bahasan ini udah kelamaan ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau kelamaan nggak ditonton, nggak ada yang nonton sampai akhir. Kalau Anda nonton sampai akhir, bilang ya, saya nonton sampai akhir Pak. Untuk memberikan semangat ini 19 menit nyaris. Pagi, assalamualaikum. Tuh, ininya aja tuh ITB.